Hai semua, kembali lagi di tutorial Car Game dengan Python dan Pygame. Di video kali ini kita akan coba untuk menampilkan karakter kita, yaitu di sini kalau misalkan kalian sudah download asetnya, di sini ada beberapa mobil ya, ada warna hitam, warna biru, warna hijau, warna merah, dan warna kuning. Untuk player kita di sini saya bakal gunain warna biru, namun terserah kalian bisa gunain warna hijau kah, warna kuning kah, warna merah kah, dan sebagainya. Namun sebelum itu, saya bakal ngejelasin tentang bagaimana kita ngakses foldernya. Di sini kan, waktu itu di video pertama di setup, saya sempat ngejelasin kenapa kita import OS ini. Jadi karena kita gunain function, yaitu ada function join ini. Jadi ini kan pertama kan kita gunain os.pet.dirname, di mana ini akan mengembalikan direktori di mana file Python ini car.py ini itu berada. Jadi kalau misalkan coba saya print game folder, saya jalanin. Nah, kalian bisa lihat di bawah, ini adalah direktorinya, di mana dia di direktori D, lalu itu di folder tutornya T, habis itu di car game. Nah, dengan kita gunain function join ini, di sini kan saya ngebikin nih image folder. Nah, ini kan nama aset, nama gambar-gambar yang ada foldernya kan namanya aset ya. Ini saya ubah jadi aset. Jadi pas kita print image folder ini, nah kita dapat aset folder gitu. Jadi dimana dia tuh ngejoin jalur dari directory folder, directory name sama folder asset gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita mau akses folder file itu ya kita bisa gunain seperti ini deh. Kita bisa join lagi os.pet.join, itu adalah image folder, lalu ke car gitu. Seperti ini kan. Teman-teman bisa perhatiin no. Car game, aset, habis itu car. Ini kan yang car. Dan kita mau nama filenya, kita bisa print lagi misalkan os.pet.join image. Mungkin di atasnya aja, maaf. Habis itu car blue 3.png. Nah gitu dia. Jadi sekarang kita dapat full path-nya di mana mengarah ke car blue 3.png. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah kegunaan untuk os.pet.join ini. Di mana dia bakal ngejoin dua buah ibaratnya directory gitu ya. Jadi gimana kita bisa dapetin ininya. Dan untuk dirname-nya ini kita ngedapetin directory name-nya di mana file Python-nya itu berada. Jadi itu kenapa saya gunain kenapa di sini saya import OS gitu. Nah, di sini kita bisa bikin variabel untuk masing-masing ininya. Mungkin untuk bagian car folder, kita bisa os.pet.join image folder, habis itu car, lalu mungkin yang live bar juga boleh, mungkin live aja, live folder, os.pet.join image folder, live bar, lalu yang terakhir untuk objek folder, kita bisa kasih nama ininya adalah objek. Jadi misalkan saya print salah satu contoh misalkan yang car folder, nah jadi kita langsung dapat folder car-nya gitu. Kalau misalkan nanti saya mau mengakses ininya car blue-nya, saya bisa tulis saja os.pet.join. Jadi saya join folder car-nya sama nama filenya deh, car blue 3.png. Save, kita lihat jadi kita dapat direktorinya gitu. Jadi mungkin teman-teman belum pernah gunainnya, jadi itu fungsinya seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Namun kalau misalkan teman-teman sudah mengerti ya alhamdulillah bagus ya. Oke, kita bisa langsung saja buat nampilin karakter kita. Pertama-tama saya bakal ngebikin kelas ya. Kelas bisa kasih nama player, kalian bisa ngasih nama apa aja bebas, dimana kelas ini akan nge-inherit dari pygame.sprite. Sprite. Nah, jadi dia beda ya. Yang pertama S-nya kecil dan yang kedua S-nya besar. Jadi nantinya kita bakal gunain beberapa fungsionalitas yang ada di dalam kelas ini. Contohnya itu adalah function update. Jadi kalau misalkan kita bikin function update dan kita nge-update properti-properti yang kita punya, nanti itu akan terupdate gitu. Sini kita bisa bikin init self. Kita bisa bikin parameter untuk posisi X sama posisi Y-nya. X sama Y. Lalu kita harus gunain super karena kita inherit. Oke.
Lalu di sini ketika kita inherit ke pygame.sprite, otomatis kita tuh selalu mempunyai properti yaitu adalah image. Nah, di image inilah kita baru nge-load gambar kita, pygame.image.load. Dimana tadi kan kita udah punya car folder, jadi kita bisa langsung gunain os.path.join car folder, lalu diikuti dengan nama filenya, nama gambar mobilnya, gambar carnya. Di sini saya gunain warna biru, jadi car blue 3.png. Dan di sini kita bisa gunain convert alpha. Oh, jadi apa sih maksudnya convert alpha ini? Jadi convert alpha ini dimana dia akan ngilangin transparansi. Jadi misalkan coba, jadi dia tuh ada dua ya, ada convert sama convert alpha. Oke, coba nih untuk sementara saya tulis convert alpha dulu ya. Nanti pas kita tampilin bakal kelihatan itunya. Oke, setelah kita punya properti image, nah kita tuh harus juga punya properti rect. Jadi apa sih rect ini? Nah, jadi rect ini tuh nanti untuk kita membuat rectangle, dan nantinya tuh ini berguna untuk kita ngecek collision. Jadi ketika mungkin player kita ini bertabrakan dengan mungkin mobil lain, nah itu kita bisa gunain rectangle-nya untuk sebagai acuan apakah dia nih nabrak apa enggak gitu. Dan kita bisa dapetin dengan self.image.getRect. Lalu untuk posisi rect, posisi x-nya kita bisa gunain yang ada di parameter, dan untuk y-nya pun juga. Oke. Nah, di sini kita bakal coba buat tampilin karakter kita, mungkin di sini screen .bleed player .image, karena kan dia propertinya image. Lalu di sini kita bisa tulis player .rect untuk posisinya. Jadi di sini kita bisa gunain function bleed buat nampilin sesuatu ke dalam pygame. Jadi kita nampilin surface-nya, di mana surface-nya adalah property image yang ada di dalam kelas player. Tapi sebelum itu saya lupa, saya belum bikin objeknya. Mungkin di sini saya bikin objek namanya player. Lalu di sini kita tulis player. Karena namanya player, kalian bisa ngasih nama yang berbeda mungkin kalau kalian agak kesulitan. Lalu untuk posisi X-nya saya bakal tulis lebar layar dibagi 2. Nah, mungkin kalau teman-teman yang tidak terbiasa dengan Python, atau mungkin teman-teman yang baru belajar Python, ini adalah floor division. Jadi mungkin ini kan berbeda dengan pembagian seperti ini ya, misalnya operator pembagian seperti ini. Jadi kalau floor division, semua hasil baginya itu akan dibulatkan ke bawah. Ya, jadi kalau misalkan pembagian biasa mungkin hasilnya ada yang desimal. Nah, kalau floor division itu semuanya akan dibulatkan ke bawah. Jadi kita selalu ngedapetin angka, ibaratnya angka apa ya? Angka yang bukan desimal gitu ya. Jadi itu sengaja kenapa saya gunain floor division. Lalu saya bakal kurangin 30. Lalu untuk tinggi layarnya, posisi Y-nya ini dibagi 2 ditambah 100. Oke. Kalau kita udah bleed, coba kita jalanin kode kita. Dan ini dia kita. Namun di sini saya nggak bisa nampilin apa bedanya convert alpha dan convert. Tapi untuk maka dari itu saya bakal ganti backgroundnya, karena kan warna hitam ya. Nah, nanti kita kan bakal gunain warna abu-abu. Jadi saya bisa bikin variabel untuk warnanya. Mungkin saya kasih nama BG untuk kepanjangan dari background. 150, 150 dan 150 untuk warna abu-abu. Lalu kita bisa ganti screen fill-nya, dimana dia kan nge-fill seluruh layarnya. Kita ganti dengan BG. Nah, ini dia. Jadi kalau convert alpha, teman-teman coba kalau teman-teman lihat gambarnya. Nah, kalian bisa perhatiin di ini kan gambarnya kan pasti transparan. Namun kalau misalkan gunain convert alpha, dia bakal ngilangin ininya nih. Ngilangin di ujung-ujung ini nih. Ini kan ada semacam kayak sisa gitu ya. Nah, jadi sama dia itu akan dihilangkan ininya. Itu sebabnya di sini nggak kelihatan. Namun kalau misalkan kita gunain convert biasa dan bukan convert alpha, mungkin saya hapus, saya save, saya jalanin kodenya. Nah, dia bakal nampilin nih, tetap nampilin ininya yang sisa pinggir-pinggir tadi. Mungkin saya sandingkan biar teman-teman bisa ngeliat kan. Jadi di sini ada Jadi ini adalah perbedaan antara convert dan convert alpha. Namun karena kita di sini pengen ngilangin ininya, jadi kita bakal gunain convert alpha. Oke. Dan juga ini kan kita ngegambarnya kan secara manual ya, dimana kita gunain function bleed. Nah, di sini kita tuh sudah ada pygame.sprite.group. Jadi pygame.sprite.group ini kan dia kan ada di dalam variabel allSprite, di mana dia tuh akan nantinya berisikan seluruh sprite yang kita punya.
Di sini kan kita kan udah bikin kelas nih, yaitu adalah kelas player. Dimana dia inherit ke pygame.sprite.spread. Jadi kita bisa nge-add apa namanya sprite ini ke dalam grup al sprite gitu. Jadi kita bisa tulis al sprite, lalu kita add player seperti ini. Dan untuk nampilinnya, untuk nampilan di sini di video sebelumnya saya udah jelasin. Jadi al sprite itu bakal menampilkan seluruh sprite dan juga bakal nge-update-nya juga seluruh sprite. Jadi dengan gunain function update. Dan untuk nampilinnya kita bisa gunain function draw, lalu diisi kita menampilin kemana, ke layarnya, ke screen gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita save dan coba kita jalanin, nah jadi mobil kita juga bakal tetap ketampil gitu. Jadi ini dia karakter kita udah nambahin backgroundnya jadi babu, dan ini mobil kita. Misalkan kalian pengen gunain warna yang lain, terserah kalian. Oke, mungkin misalkan kalian kurang begitu suka dengan warna biru. Oke, jadi itu dia kita sudah berhasil untuk menampilkan karakter kita, player kita, dimana kita ngebikin kelas, dia inherit ke pygame.sprite, dan juga kita masukin dia ke dalam grup al sprite ini. Dan ya, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.